Selamat datang di tempatnya ulasan sepak bola terbaik. Kali ini kita bahas laga panas antara Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Indonesia harus menghadapi tim Arab yang punya catatan kuat dan dukungan besar di kandang sendiri. Bagaimana perjuangan skuad merah putih? Yuk kita kupas dari menit ke menit, lengkap sampai analisis dan dampaknya ke depan. Pertandingan antara Arab Saudi dan Indonesia jadi laga pembuka babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Digelar di kandang Arab Saudi, pertandingan ini jadi ujian awal buat kedua tim untuk membuka fase baru dengan hasil positif. Bagi Indonesia, ini kelanjutan dari performa solid di babak ketiga di bawah Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu berusaha menjaga konsistensi dan membawa Indonesia tampil disiplin melawan salah satu raksasa Asia. Sayangnya, skuad Garuda nggak turun dengan kekuatan penuh. Dua pemain andalan, Calvin Verdonk dan Emil Audero absen karena cedera. Sementara Jordi Amat, Nathan Choyaon, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Reza Arya Pratama tak masuk daftar pertandingan karena alasan teknis. Selain itu, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk juga tidak dipanggil dalam skuad kali ini. Kluivert menurunkan formasi 4-3-3 dengan kombinasi pemain yang berlaga di Eropa dan Asia. Martin Paes di bawah Mistar, 4 back diisi oleh Kevin Dix, J. Itza, Dan James, dan Yakob Sayuri. 3 gelandang, Ricky Kambuaya, Joy Pelupesi, dan Mark Klok. Sementara lini depan ditempati Miliano Jonathans, Beckham Putra, dan Ragnar Oratmangun. Tuan rumah Arab Saudi di bawah asuhan Hervé Renard tampil dengan skuad terbaik. Nama-nama seperti Salem Al-Dausari dan Firas Al-Buraikan siap menekan sejak awal di hadapan puluhan ribu pendukung mereka sendiri. Kick-off dimulai dan sejak awal Indonesia tampil berani. Di menit ke-11, kejutan terjadi. Indonesia unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Kevin Dix. Gol ini bikin suasana stadion mendadak hening, sementara pendukung Garuda bersorak girang. Tapi hanya 6 menit berselang, Arab Saudi membalas cepat lewat Saleh Abu Al-Shamat, memanfaatkan kesalahan dari Mark Klok. Skor jadi 1-1 dan tensi pertandingan langsung meningkat. Menjelang akhir babak pertama, petaka datang. Pelanggaran di area terlarang membuat wasit menunjuk titik putih untuk tuan rumah. Firas Al-Buraikan jadi algojo dan menuntaskannya dengan tenang. Skor berbalik 2-1 untuk Arab Saudi sebelum turun minum. Begitu babak kedua mulai, Patrick Kluivert langsung bergerak cepat. Beckham Putra ditarik keluar dan Eliane Reinders masuk menit ke-46 untuk menambah kontrol di lini tengah. Tapi justru di menit ke-62, Firas Al-Buraikan memanfaatkan bola pantul dan membawa Arab Saudi unggul 3-1. Kluivert tak tinggal diam. Menit ke-65 ia melakukan 2 pergantian sekaligus. Tom Hae masuk menggantikan Miliano Jonathans, sementara Ole Romeni menggantikan Ragnar Oratmangun. Masuknya 2 pemain ini membuat ritme serangan Indonesia sedikit lebih hidup. Menit ke-76, Janse Sayuri menggantikan Dean James untuk memberi dorongan baru dari sisi kiri. Disusul Sandy Walsh yang masuk di menit ke-85 menggantikan Yakob Sayuri memperkuat serangan dari kanan. Tekanan Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Di menit ke-82, Kevin Dix kembali mencetak gol lewat titik putih. Skor berubah jadi 3-2 dan semangat tim Garuda kembali menyala. Menjelang akhir laga, Muhammad Kano yang baru masuk malah bikin ulah, menerima 2 kartu kuning cepat di masa tambahan waktu dan akhirnya diusir wasit. Sayang, meski unggul jumlah pemain di sisa detik laga, Indonesia belum mampu menambah gol. Peluit panjang berbunyi, Arab Saudi menang 3-2, tapi permainan Indonesia tetap patut diapresiasi karena tampil berani, disiplin, dan tetap menunjukkan semangat untuk bersaing dengan tim papan atas Asia. Kemenangan ini membuat Arab Saudi mengambil langkah awal yang penting di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hanya 3 tim di grup ini, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia, setiap laga punya bobot yang sangat besar. Bagi Indonesia, kekalahan ini berarti tekanan makin berat.
Laga berikutnya melawan Irak menjadi penentu nasib. Kalau kalah, peluang menuju putaran final akan tertutup sepenuhnya. Sementara hasil imbang pun akan membuat posisi Indonesia sangat sulit karena selisih poin di grup yang kecil tidak memberi banyak ruang untuk kesamahan. Fokus utama Patrick Kluivert kini jelas, perbaikan menyelesaikan akhir, menjaga konsentrasi di lini belakang, dan mempertahankan mental juang menghadapi partai hidup mati berikutnya. Meski hasilnya belum berpihak ke Indonesia, perjuangan tim Garuda tetap patut diapresiasi. Mereka udah kasih perlawanan sengit lawan tim kuat di kandang lawan. Masih ada asa, asalkan fisik, fokus, dan mental dijaga sampai akhir kualifikasi. Terima kasih udah nyimak ulasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus bahas perkembangan sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Garuda di dadaku, tetap semangat!